wassalam, mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang berisi hutang, mudah-mudahan yang mau tangi kada ingat. Bila ada maamin akal nak ada bayar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Yang ulun hormati dan ulun muliakan sahibul hajat Al-Haj Misbah Dr. Andes Misbah, yang saya hormati seluruh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, khusus kepada saudara putra yang insya Allah besok akan melaksanakan akad nikah dan walimatul arus. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini sudah jam 8 dan saya sangat paham tadi pembawa acara kalau tidak salah menyampaikan kita masuk kepada acara inti. Yang namanya inti itu yang pertama pasti sedikit, dan kedua tidak ada sejarah. Inti itu lebih ganal daripada untuk. Karena ini acara inti, ulun paham saja. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ulun ingin menyampaikan 4 poin saja. Insya Allah baik calon pengantin ataupun yang kita sudah lama menikah ini, kalau mampu mengamalkan yang 3 macam ini, insya Allah keluarga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu kata Syekh Ismail adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang mengartikan berkah itu adalah tazidu bita'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Maka agar keluarga kita insya Allah akan mendapatkan keluarga yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah keluarga kita keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan warahmah, maka yang pertama awalilah dengan niat yang benar. Imam Ibnu Ruslan pernah berkata, makana lillahi yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Apapun yang kita niatkan karena Allah, maka akan sempurna di hadapan Allah, dan apapun yang tidak karena Allah akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf Bapak Ibu, khusus kepada putra, ternyata ibadah yang terpanjang itu adalah perkawinan, Pak. Kalau salat dalam 24 jam, yang wajib itu kan hanya 5 kali saja. Benar atau tidak? Subuh, johor, asar, maghrib, isya. Sembahyang subuh, sembahyang johor, asar rata-rata berapa menit rata-rata? Anggap aja 5 menit, ini bagus 5 menit. Ini ada yang kilat khusus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang zikirnya kan jelas balas bar. Gitu. Ada lagi yang sakti berdoa tuh, ada ulis kawan Misbah. Kalau berdoa sebentar jujur 1 menit, ada berapa detik? Entah ini apa doa ikan. Jarnya apa? Ya Allah, ulun minta yang kayak semalam. Jadi Tuhan ingat aja yang semalam itu apa? Pak, mohon maaf, dalam 5 waktu salat itu oke lah. Yang setarana subuh 5 menit, johor 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Dalam 24 jam kita beribadah hanya 25 menit. Itu yang salatnya 5. Ini ada juga yang matur Tuhan, ada juga bila uyuh pada sembahyang, ada tuh orang udah. Kalau puasa dalam 12 bulan, puasa yang diwajibkan hanya
30 hari saja, 29-28 hari. Kalau haji dalam seumur hidup, kalau satu kali naik haji, haji itu yang wajibnya berapa hari? Berapa hari, Pak? Mau ketemu Pak Bani. Yang wajibnya hanya 5 hari. Yang kalau ditambahkan yang sunnahnya, mohon maaf, hari tarawiyah 8, hari 9 hari Arafah, 10-nya ini melontar, 11-12-nya ini di Mina. Kalau dia napar sani, napar awal 12 dia pulang. Kalau dia napar sani 13 dia pulang. Hanya 5 hari saja. Tapi kalau perkawinan, dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, kalau pernikahan ini diawali dengan niat yang benar, putra ingin menikah bagaimana ingin membahagiakan istrinya, istrinya menikah berniat bagaimana ingin membahagiakan suaminya, maka dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, semuanya nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Putra, yang paling baik adalah bagaimana kamu baik dengan istrimu dan anak-anakmu. Begitu juga istri, yang paling baik adalah bagaimana dia paling baik dengan suami dan keluarga. Kadang-kadang, mohon maaf, kita ini kan kadang-kadang tak paling, Mbak. Kau yang tak paling, Mbak. Lawan bini orang kadang-kadang baik banget. Mohon maaf. Oh, kalau bini orang menelepon, lawas bapander. Sampai ke WC dibawa HP-nya. Nah, orang lembut banget. Ada apa? Apa kabar? Lawas bapander. Timbah bini seorang menelepon, hanya 2 menit, aku haur. Nah, itu udah baik tuh. Cuma kalau di sini salah ada dan ini mukanya ahli sorga semua. Yang lu ceritakan yang di Geopos senang. Mohon maaf. Ini kadang-kadang ya Allah, kalau lawan bini orang loyal benar. Oh, traktir warung, bayari terus. Lawan bini seorang kamalar. Itu kan bagus tuh. Makanya mohon maaf, saking romantisnya Rasulullah itu menurut riwayat, pada suatu saat minum 1 gelas dengan istrinya, Pak. Jadi waktu minum itu, mohon maaf, Siti Aisyah dulu disuruh minum. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah, itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Bangun kita tahu lagi, amun bekas bini gelas lain. Kenapa hibak mau gicok begitu? Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Bahkan menurut riwayat, mohon maaf, pada suatu saat Rasulullah itu, beliau waktu rapat di Darul Arqam, Dar itu rumah, Arqam itu punya sahabat yang bernama Arqam. Itu yang pian pernah haji, pian pernah umrah, itu letaknya di tempat pesayian yang di tengah-tengah itu rumahnya Arqam. Dulu itu di lereng-lereng gunung yang tersembunyi. Mungkin yang pernah haji, pernah umrah mungkin terbayang. Yang belum sempat haji, belum sempat umrah, belum doakan mudahan cepat berangkat. Amin. Cuma syaratnya bila anak berangkat tuh syaratnya berdoa harus yakin. Jangan berdoa aja kada yakin. Ya Allah, tulak dua kah? Bisakah ada kalau ada tulak dua itu ada yakin? Jadi Rasulullah itu pada suatu saat Bapak terlambat pulang. Setelah terlambat beliau ketuk itu rumah. Setelah beliau ketuk pintu, ternyata Siti Aisyah ketiduran. Karena ketiduran tidak pengen mengganggu istrinya, beliau ambil ridhonya, selendangnya, sorbannya, beliau hampar di depan rumah, tidur di depan rumah. Yang tidur ini orang yang paling mulia makhluk, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, orang yang diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, tidur di depan rumah. Tengah malam Siti Aisyah terbangun, kaget lihat Rasulullah tidur di depan rumah. Ternyata tatkala Rasulullah bangun, beliau yang duluan minta maaf. Bahasa kitanya, maaflah aku tadi terlambat mulik karena banyak pertanyaan para sahabat. Subhanallah, sudah kada dibukai lawang, guring di muka rumah, babaya dibukai, sidin minta maaf pada hulu. Amun kita kahuam lagi,
Amun dia dibukai lawang kayak ada menjamar kali ini. Amun menggandah dia juga mohon maaf IGRT namanya. Rasulullah sangat baik sekali kepada keluarganya. Maka laki-laki yang baik, suami yang baik adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Mohon maaf. Begitu juga bebinian. Ini bebiniannya pada dalam. Di dalam. Inilah ini pengantin lawas semua. Nih mohon maaf, perempuan yang baik adalah perempuan yang paling baik dengan suaminya. Jangan kadang-kadang kapaling kebinian nih, lawan laki orang tidak hormat bener. Lawan laki orang ya Allah hendak lewat bikin permisi ini bilang bertunduk hendak terjuruk. Permisi lah, lawan laki orang yang inggi pun inggi. Laki orang, imbang laki seorang nanti ngejak kepala bayaran aja. Ini mohon maaf nih, Makanya mohon maaf perempuan yang baik itu mohon maaf kalau suaminya pulang itu jangan pernah bertanya dari mana, itu pertanyaan yang salah. Bila suami pulang jangan ditanya dari mana. Kalau laki pulang pertanyaan yang bagus, pian hendak apa? Itu bagus. Maka apanya itu model kayak apa? Rabah kayak mendengar. Dan kadang-kadang begini ini mohon maaf pian percaya bini kita tuh bila ini bawa ukur begincu buat tuliskan ini pasti pian bertakun anak kemana ikam begitu kan? Berarti mafhum mukhalafahnya bila kada kemana-mana seadanya begitu kan? Bila kada kemana-mana daster yang 3 ada batapas ya Allah pakiak masak. Padahal mohon maaf perempuan itu berhias kalau niatnya ingin melayani suami, setiap hiasannya bernilai ibadah bisa jadi. Mohon maaf, jadi jangan lagi boy bila pian berhias ini bila ditakuni laki, ika mana kamana, ada anak mengawani pian tuh bang. Itu bagus tuh luar biasa. Dan ilmu takun lelakian penutup sudah terakhir. Terus kata nyaman aja dia ketawa warah. Pak mohon maaf tuh nih takun lelakian jujur semua. Pak kalau begawi jam 7 pulang jam 4 capek atau tidak? Capek nyari benar capek. Tapi Bu mohon maaf ini rahasia laki-laki capeknya bisa hilang Bu tergantung bagaimana istri menyambut di rumah, benar atau tidak? Walaupun berangkat jam 7 pulang jam 5 tetapi babaya mengatok rumah Assalamualaikum yang membukai senyum mandi harum belum lagi masuk manawari sudah pian hendak teh kan kopi kan atau susu babaya pulang masuk abahnya aku tadi sudah pang makan tapi ulun kawani pian makan babaya membuka tutup saji tehnya masih hangat sayurnya hangat demi Allah sehari bekerja hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari geos 6 dan 12 ada ini sudah berangkat jam 7 pulang jam 5 100 meter melek rumah menggetar sudah tabayang yang menyambut kayak apa potongannya hendak bulik salah ada bulik salah karena survei membuktikan kebanyakan lelaki yang takutan lawan bini inya sesengot aja tabel ya mohon maaf awak kajaga nama awak gana bak tato naga jingking di belakang itik salah sedikit baru di komplek habis dimamai tetapi babaya boleh kalau rumah dimamai lu gini kijip maka ada yang menangis maka ramat ya begini Pak mohon maaf babaya boleh Assalamualaikum ya Allah yang membukai mandi belum rambut tabalik tahi mata taring di hidung pian percaya kada percaya mohon maaf nih ini Bu mohon maaf Bu ini laki pian ini gue rancak di luar rancak melihat yang bening-bening mohon maaf amun pian bulik kayak itu laki pian tuh naik pian tuh 2 menit dulu ini biniku almarhum paninian mohon maaf babaya anak masuk pulang apa anak makan kau tak sorangan mengaut sorangan pulang babaya membuka tutup saji ya Allah nasinya dingin iwaknya sisa kepala sayurnya
bening dasar bening bujur kada lagi waluhnya habis. Pian percaya ada percaya boy babaya laki pian makan titikan baju mata terlanjur ku mencintai diri. Bu, bila pian kayak itu boy mohon maaf jangan salahkan kami kalau kami ke lain hati. Itu salah ulun nih. Mohon maaf jangan tersinggung ibu-ibu, cantik itu takdir boy, jelek itu juga takdir. Karena kau dikasih mau hidungnya sama larak, karena kau dikasih tapi kan bersih, wangi, harum, rapi, lembut. Tak kalau suami pulang itu bisa diusahai dan itu yang membuat suami betah di rumah. Bujur ini kayak apa hendak betah di rumah ya Allah. Kayak apa hendak betah bila hendak guring. Bapak tolong saya. Ini serius. Bapak masalah kawin jangan dipander dari ibu-ibu. Kasihan ibu-ibu. Jangan masalah kawin jangan dipander mengkawal langsung diamalkan. Pak mohon maaf. Ayo anak semangat kawan. Ini hendak guring ya Allah dicium di kampah bau balsam. Di bulu bau autan. Ya Allah, muha pupur basah ngilu. Babaya laki mencium kaling panang laki ya Allah. Pokoknya mulai malam ini boy ganti penampilan. Kalau perlu pian memakai yang pakaian yang laki pian itu gerejetan tuh. Kalau perlu pian memakai rok mini anak pian. Jadi bila laki pian membawa kalambu tolong jangan laki pian. Jadi yang pertama ini, mohon maaf awali dengan niat yang benar. Apabila suami ingin membahagiakan istrinya, istri ingin membahagiakan suami, dari bangun tidur sampai diri tidur kembali, nilainya dari ibadah di sisi Allah. Yang kedua, kalau keluarga kita pengen berkah yang sangat krusial, jadikanlah putra perkawinan ini bagaimana agar istrinya putra nanti lebih dekat kepada orang tuanya, dan jadikanlah putra istri menjadikan putra agar lebih dekat kepada orang tua putra. Artinya apa? Jadikanlah perkawinan itu masing-masing pasangan memberikan motivasi kepada istri dan suaminya agar lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jangan gara-gara kawin lawan kita, pasangan kita durhaka kepada orang tuanya. Demi Allah, hidup kita tidak akan pernah berkah dan tidak akan pernah bahagia. Kullu dzunubi yu'akhirullahu masya'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja? Yang rancak mabuk, yang rancak kejudi, yang rancak minuman keras, bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ajaknya kontan di dunia, paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Maka mohon maaf, jadikanlah perkawinan ini agar pasangan kita lebih dekat dengan orang tua kita, dengan orang tua. Mohon maaf kalau istrinya putra, sahabat, nama istrinya sahabat Fatma, rencana istrinya Fatma. Asli namanya Fatma ya. Ini ada juga asalnya Fatimah, sekarang jadi Petmi. Ini mohon maaf Fatma, bagaimana setelah misalnya Fatma lupa kepada orang tuanya, maka putra yang mengingatkan. Rencana menyuruh istri awalnya rencana bed ya. Bed itu kami dihalabiu itik. Fatma, kami lawas sudah kada menelepon mama, kami lawas sudah kada meelangi mama. Ayo kita elangi mama, kita telepon mama, kita beelang wadah mama. Nah Fatma alhamdulillah nih, AA nih nah. Lain baris ke bawah Nih AA nih nah, alhamdulillah nih proyek nih berujung kada banyak kada nih 500 juta. Mahayal juga dia mah. Maka mohon maaf, istri yang bagus adalah meningkatkan putra. Alhamdulillah kita berujung proyek 500 juta. Kirimi Mama Ikam. Bini yang mendukung kirimi Mama Ikam, bari Mama Ikam. Walaupun Mama Ikam mampunya lain juga rasa kebanggaan merasa duit anak, kirimi duit tahun Mama Ikam. Jadi jar putra berapa nih buat Fatma? Kirimi dari 50.000 kan. Ini kemalar ya. Bagus saja juga tanda ingat gitu dengan orang tua. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang tahu huruf. Ini kadang-kadang lawan tuan guru, lawan kiai, lawan habaib, hormatnya luar biasa. Ulun kadang melarang habaib itu zuriat Rasulullah wajib dihormati.
Habaib guru itu, ulama itu warasatul anbiya, wajib dihormati. Tapi kadang-kadang kita tak paling lawan habib, lawan guru, ya Allah. Main cepika-cepiki, cium tangan bolak-balik, berbunyi bolak. Karena bila hendak keluar sandalnya dibalikkan, hendak masuk ke dalam mobil, pintu mobilnya dibukakan. Kalau ini elektrik diaturkan seat elektriknya itu segera nyaman duduk. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita lakukan kepada orang tua kita? Habib Abu Bakar Gresik pernah didatangi, Beb, doakan saya Beb. Ujar Habib, ika bisi kuitan lah, bisi kuitan. Maka ika minta doa dengan orang tua kamu, karena doa orang tua kamu itu lebih makbul daripada 70 wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini orang tua ini karamat hidup nih. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan kalau kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka mohon maaf, jadikanlah perkawinan ini bagaimana kita lebih berbakti kepada orang tua kita. Bahkan ditanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, su'ila ba'dul ulama, ditanya sebahagian ulama, ayyul afdal, mana yang lebih afdal? Apakah engkau memandang Baitullah atau engkau memandang wajah kedua orang tua? Pakala jumhur ulama, berkata jumhur ulama, tidak ada yang lebih afdal, bahkan lebih afdal daripada memandang Baitullah. Tak kalau engkau memandang wajah orang tuamu dengan pandangan kasih sayang dan memuliakan orang tua, maka muliakan orang tua kita. Bahkan dalam kitab Nujhatul Majalis, waman barali walidahi, barang siapa yang dengan sengaja mendatangi orang tuanya, sungkem kepada orang tuanya, dia ngomong kepada orang tuanya, mak, bah, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf, diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya, maka anak yang demikian, kata Rasulullah, ana kafilu, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ketenangan dan tidak ada kebahagiaan selain kita memuliakan orang tua kita. Mohon maaf kalau bahasa sekarang apa, walaupun rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, istri istri cantik memikat, begitu loh Pak. Jumlahnya 4 ya. Pak, dia rumah gagal, duit banyak, harta berlimpah, tapi kalau dengan kuitan durhaka, kuitan tidak nyaman hatinya, membuat dia sakit hati, demi Allah, bujur rumah kayak orang gagal, bujur jabatan kayak orang ada, bujur ke rumah mobil ada mewah dan lain sebagainya, demi Allah, hanya patah morgana orang melihat saja dia menggapai dunia, tapi demi Allah batinnya tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Menyakiti hati kedua orang tua. Maka jadikanlah perkawinan ini bagaimana agar putra lebih dekat dengan bapak, bagaimana Fatma lebih dekat dengan orang tua. Insya Allah tatkala orang tua kita senang, dia mendoakan, lebih makbul daripada doa 70 wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua dan yang ketiga, agar ke rumah kita, rumah tangga kita berkah, ulun sambung menunggu anak walislah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.